Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura walladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Saudara-saudara sekalian, tema pengajian kita pada siang hari ini adalah mengenai Tahun Baru Masihi dan Tahun Baru Hijriah. Seperti kita mengetahui bersama bahwa umat manusia pada umumnya telah mengenal dua sistem penanggalan atau sistem kalender, yaitu sistem yang memakai peredaran matahari yang dikenal juga dengan istilah solar system atau dalam bahasa Arabnya disebut kalender Syamsiyah. Yang satu lagi adalah memakai perhitungan peredaran hilal atau bulan yang disebut pula lunar system atau dalam bahasa Arab disebut kalender Qamariyah. Dua sistem penanggalan tersebut telah disebut di dalam Al-Quranul Karim, surah Yunus ayat 5 yang berbunyi, Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinin wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Tuhan telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manazil tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian kecuali dengan jalan kebenaran. Allah telah menjelaskan ayat-ayat kebesarannya bagi umat-umat yang mengetahuinya. Jadi dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa matahari dan bulan sama-sama berfungsi sebagai media untuk mengetahui peredaran tahunan setiap tahun atau kalender perhitungan tahun. Saudara-saudara sekalian, kalender Syamsiyah atau kalender Masihi yang kita kenal sekarang dengan kalender Masihi itu pada mulanya dipakai dan disusun dan dipopulerkan berabad-abad sebelum lahirnya Yesus Isa Al-Masih, digunakan oleh bangsa Romawi. Kemudian Raja Romawi waktu itu, Julius Caesar, akhirnya menjadikan kalender tersebut sebagai kalender resmi kerajaan Romawi pada tahun 45 sebelum Masehi. Saudara-saudara sekalian, beliau telah menjadikan awal Januari sebagai awal tahun baru. Namun pada abad ke-16, tepatnya tahun 1582 Masehi, kalender Romawi itu dimodifikasi dan ditetapkan lagi menjadi kalender Kristiani oleh Paus Gregory XIII, dengan tetap menjadikan 1 Januari sebagai awal tahun baru dan perhitungan tahunnya diawali sejak lahirnya Yesus Isa Al-Masih. Saudara-saudara sekalian, jadi jelas bahwa kalender Masih itu bukanlah kalender yang murni imania agama Kristiani, karena lahir dari peradaban bangsa Romawi kuno yang terjadi berabad-abad sebelum lahirnya Yesus Al-Masih. Karena itu, segenap umat manusia, apapun bangsanya dan apapun agamanya, termasuk kita sendiri ini umat Islam, dapat memakai kalender tersebut tanpa terganggu dari segi akidah. Bahkan Arab Saudi sekarang telah menjadikan kalender Masihi sebagai kalender resmi kerajaannya untuk menandai kegiatan-kegiatan kerajaan setiap hari. Saudara-saudara sekalian,
dalam ajaran Islam, segenap produk budaya bangsa di masa lalu, baik itu produk budaya fisik maupun produk budaya non-fisik seperti kalender itu, adalah hukumnya halal, dibolehkan untuk digunakan sepanjang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia. Contoh konkret yang saya ingin sampaikan di sini sebagai peninggalan budaya bangsa Romawi ialah kubah pada bangunan-bangunan besar. Di zaman Nabi dan sahabat, masjid-masjid umat Islam tidak memakai kubah. Nantilah pada zaman Khalifah Umayyah, yaitu Abdul Malik bin Marwan, menjadikan kubah itu sebagai bagian dari arsitektur masjid. Ketika beliau membangun Qubbatus Sahra, yaitu Dome of the Rock di Palestina, yaitu pada tahun 687 Masehi. Nah, sekarang kita lihat hampir semua masjid memakai kubah, dan itu adalah bahagian dari budaya yang diwariskan oleh bangsa Romawi. Seperti itu pula syariat Islam tentunya menghalalkan penggunaan kalender Masehi ini untuk kepentingan muamalah Muslim sedunia. Dan halal pula kita bergembira menyambut datangnya 1 Januari sebagai tahun baru, awal tahun baru yang diwariskan oleh bangsa Romawi untuk semua manusia. Saudara-saudara sekalian, sementara itu kalender Qamariyah pada mulanya juga tidak juga berkaitan dengan agama Islam itu sendiri. Meskipun kalender Qamariyah sekarang dipakai untuk kepentingan ibadah Islam. Sebab sistem kalender itu telah dipergunakan berabad-abad jauh sebelum Islam datang. Digunakan oleh bangsa-bangsa Asia, oleh bangsa Arab, oleh bangsa Persia, oleh India dan Cina. Namun mereka berbeda dalam hal ini karena bangsa Arab menggunakannya kalender tersebut, kalender Qamariyah itu murni Qamariyah, perhitungan hilal, sedangkan bangsa-bangsa lain seperti Persia, India, dan Cina memadukan perhitungannya dengan perhitungan Syamsiah atau solar system. Mengapa seperti itu? Karena bangsa Persia, India, dan Cina sangat mementingkan jadwal penentuan musim yang biasanya sangat akurat diinformasikan oleh kalender Syamsiah. Sedangkan kalender Qamariyah yang digunakan oleh bangsa Arab hanya semata-mata untuk kepentingan beribadah. Dan mereka tidak terganggu pekerjaannya sebagai pedagang meskipun terjadi perubahan-perubahan musim. Saudara-saudara sekalian, bangsa Arab Jahiliyah yang telah memakai kalender Qamariyah itu juga telah menetapkan 1 Muharram sebagai awal tahun baru Hijriah, yaitu kalender Qamariyah itu. Agama Islam kemudian datang menjadikan kalender tersebut sebagai kalender ibadah, terutama yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan dan juga pelaksanaan ibadah haji. Kemudian dengan demikian maka dinamailah oleh umat Islam sebagai kalender Islam. Dalam hubungan ini perlu kita ingat bahwa pada zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin, dalam hal ini Khalifah Umar, 17 tahun sesudah hijrah, beliau menetapkan kalender Qamariyah itu sebagai kalender resmi Khilafah Islamiyah, yang perhitungannya diawali sejak hijratul Rasul dari Mekah ke Madinah. Sehingga dengan demikian, kalender tersebut secara umum dan secara populer dikenal sebagai kalender Hijriah. Meskipun tanggal lahir Nabi, maksud saya tanggal hijrahnya Rasul itu adalah tanggal 2 Rabiul Awal, tetapi tetap Umar menetapkan 1 Muharram sebagai warisan dari budaya jahiliyah dahulu sebagai awal tahun baru Hijriah. Saudara-saudara sekalian. Dan antara kalender Masehi dan kalender Hijriah ini terdapat perbedaan jumlah hari. Kalender Masehi harinya berjumlah 365.
Sedangkan kalender Hijriah jumlah harinya hanya 354. Jadi ada perbedaan 11 hari. Dalam Al-Quran sendiri, kata hari atau yaum itu berulang sebanyak 365 kali. Jadi pas dengan jumlah hari kalender Masih. Nah, sedangkan saya katakan tadi kalender Hijriah hanya jumlahnya 354 hari, jadi ada perbedaan 11 hari. Karena itu maka setiap 100 tahun kalender Masehi menjadi 103 tahun untuk kalender Hijriah. Perbandingan jumlah hari ini diisyaratkan di dalam Al-Quran dalam surah Kahfi ayat 25. Walabithu fi kahfihim salasami'ati sinin wasdadu tis'a. Dan mereka tinggal di gua mereka selama 300 tahun dan menambah 9 tahun. Artinya 309 tahun. Maksudnya bahwa ketika Ashabul Kahfi itu tinggal di sana 300 tahun menurut hitungan kalender Masehi, maka jumlahnya adalah 309 tahun menurut kalender Hijriah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran mengakui sistem dua kalender tersebut. Baik kalender Masehi yang disebut pula awalnya adalah kalender Syamsiyah atau kalender Romawi, maupun kalender Hijriah yang pada mulanya merupakan kalender Qamariyah kaum Arabia. Dua-duanya diakui keabsahannya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tidak salah kalau kita bisa mengatakan bahwa kalender Masehi dan kalender Hijriah adalah merupakan kalender Qur'aniyah yang bisa digunakan oleh semua umat manusia di dunia ini, seperti yang kita sekarang laksanakan. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu kami mengucapkan selamat tahun baru untuk semua. Tanggal 1 Januari 2021. Semoga bangsa kita tetap damai menuju kesejahteraan, adil dan makmur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.